Ya, terima kasih Om Peter. Memang saya mencermati beberapa waktu terakhir ini ada dinamika soal rencana relokasi warga yang berada di Pulau Kera oleh pemerintah daerah Kabupaten Kupang untuk relokasi keluar dari Pulau Kera, dan pemerintah merencanakan untuk bagaimana warga yang ada di Pulau Kera ini bisa terlayani dengan lebih baik. Yang pertama, memang saya melihat dinamika apa yang berkembang khusus di media sosial. Yang pertama, ada yang mengatakan juga bahwa Bupati Kupang melakukan komunikasi dengan warga kurang humanis, lalu Bupati Kupang anti kritik. Yang pertama, saya lihat yang pernyataan-pernyataan itu, saya ini kan Desi Balovoy, anggota DPR, saya anggota DPR pada periode yang keempat, dan kalau kemarin Pak Bupati masih ada di DPRD Kabupaten Kupang, maka kami dalam satu periode yang sama. Dan sepanjang saya bersahabat dengan Pak Bupati sekarang, Pak Yoslede, saya pikir kami sebagai politisi itu bukan pribadi yang anti kritik. Kami tentu tidak anti kritik, itu yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin dalam pernyataan Bupati itu ada terkesan, ada seperti yang saya baca di media sosial, seperti menampilkan arogansi kekuasaan. Tetapi mungkin itu adalah penggalan-penggalan, bisa saja itu adalah penggalan-penggalan video yang memang saya belum menyaksikannya secara utuh. Belum dan tidak menyaksikannya secara utuh, sehingga kalau berkesimpulan bahwa Bupati Kupang Pak Yoslede anti kritik, arogan, menampilkan arogansi kekuasaan dengan pernyataan-pernyataan di Pulau Kera, saya pikir saya perlu dulu untuk menonton video itu secara utuh, baru saya bisa mengkomentari itu. Lalu yang berikut, bagaimana apakah saya sebagai anggota DPRD menyetujui rencana pemerintah daerah untuk merelokasi warga dari Pulau Kera pada, kalau tidak salah, di Desa Pantulan yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Saya pikir kalau yang dikedepankan oleh pemerintah daerah adalah alasan kemanusiaan, bagaimana memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat, maka saya pikir ini langkah yang baik. Langkah yang baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kalau alasan relokasi itu adalah alasan kemanusiaan, karena memang Pulau Kera itu adalah sebuah wilayah yang ketersediaan air bersih di sana tidak ada, bahkan masyarakat harus membeli air bersih dari Oiba dan dari daerah-daerah sekitar. Saya pikir air bersih ini adalah kebutuhan dasar dari masyarakat. Nah, ini ada keinginan Bupati Kupang, pemerintah daerah, untuk bagaimana kebutuhan dasar ini bisa terlayani. Lalu di sana juga tidak ada akses kesehatan, pendidikan juga belum memadai. Saya rasa ini langkah yang baik yang perlu didukung. Hanya mungkin saya juga menyarankan nanti ke depan, tentu apa yang ditulis di media sosial soal bagaimana kita membangun komunikasi dengan warga ini tentu akan menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah, bagi kami juga DPR, untuk nanti ke depan kami lakukan komunikasi-komunikasi dengan masyarakat yang mungkin lebih humanis, mungkin bisa membangun dialog-dialog yang lebih baik. Saya pikir sekarang yang berkembang ini lebih kepada sikap Bupati anti kritik, sehingga saya pikir itu kita selesaikan di situ. Karena sesungguhnya bagi saya, karena saya bersahabat cukup lama dengan Pak Bupati, Pak Yoslede, maka saya berpikir mungkin itu hanyalah penggalan video. Yang sekarang yang harus kita lihat bukan lagi soal sikap yang waktu Pak Bupati berdialog dengan masyarakat, entah dialog itu kalau tidak salah bukan di Pulau Kera tetapi di Pantulan. Maka sudahlah kita menyudahi dinamika tentang itu, karena saya yakin bahwa dengan apa yang terjadi ini tentu ke depan dialog-dialog dengan masyarakat tentu akan menjadi lebih baik ke depan. Itu kita dalam satu persoalan yang baru, lalu yang lain maksud saya kita kesampingkan persoalan itu. Tetapi yang harus kita utamakan adalah bagaimana kita memenuhi hak dasar masyarakat di Pulau Kera. Bagaimana mereka bisa ketersediaan air bersih di sana bisa terpenuhi. Bagaimana anak-anak mereka bisa mengakses pendidikan dengan baik. Bagaimana pelayanan kesehatan mereka bisa terlayani dengan baik.
Ini kan tugas pemerintah daerah, ini tugas pemerintah dan DPR. Nah, kalau pemerintah mau melakukan untuk rakyatnya supaya hak-hak dasar ini bisa terpenuhi, saya rasa sebagai anggota DPRD saya mendukung langkah ini. Ya toh, kan selama ini kita DPR selalu berbicara terhadap pemerintah bagaimana hak-hak rakyat secara hak-hak dasar ini bisa terpenuhi. Lalu ketika pemerintah akan melakukan itu, lalu kita mendukung, saya pikir itu sesuatu yang tidak elok. Pada dasarnya saya mendukung langkah Bupati Kupang, lalu kita bersama-sama bagaimana berdialog dengan masyarakat di Pulau Kera untuk membangun kesadaran bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah semata-mata adalah tujuan supaya kehidupan mereka bisa dijalani dengan lebih layak. Kita harus punya pikiran bagaimana generasi-generasi yang ada di Pulau Kera, anak-anak mereka itu bisa mengenyam pendidikan yang baik supaya mereka juga bisa merubah wajah mereka, mereka juga bisa merubah peradaban di sana menjadi peradaban yang lebih maju, peradaban di mana pendidikan yang tinggi bisa mereka genggam dan kesehatan yang layak bisa mereka dapatkan. Itu dari sudut pandang DPR. Yang kedua, apakah program dari relokasi Pulau Kera ke Pantulan ini, apakah ini sudah masuk dalam dan sudah dibahas bersama-sama dengan DPR atau seperti apa? Ya, saya pikirkan ini sebuah langkah percepatan sebenarnya. Sebuah langkah percepatan yang dilakukan oleh Bupati Kupang. Kemarin kan DPR baru diundang oleh pemerintah daerah untuk kita membahas tentang RPJMD, penyusunan RPJMD Bupati Kupang. Di situ tentu akan ada visi misi yang akan dijabarkan dan langkah-langkah pelaksanaan program pembangunan yang nanti tentu akan diterjemahkan oleh setiap OPD. Memang bahwa RPJMD kemarin baru ada diundang, lalu akan ada tahapan lanjutan. Makanya saya bilang bahwa ini sebenarnya adalah langkah percepatan Bupati Kupang. Tentu apa yang dilaksanakan kemarin itu nanti tentu akan tertuang dalam rencana-rencana RPJMD dan akan diterjemahkan oleh semua OPD. Tetapi langkah percepatan ini yang saya menilai ini sesuatu hal yang positif. Toh yang saya lihat bahwa lewat media sosial juga ya, yang saya lihat bahwa ketiga bupati relokasi warga dari sana, dari Pulau Kera, sudah ada lokasi yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah daerah lewat hibah tanah yang dilakukan oleh masyarakat di, kalau tidak salah, di Desa Pantulan. Nah, ini kan sebenarnya sesuatu yang baik. Lalu lokasi yang akan ditempati oleh masyarakat ini saya lihat juga sebuah lokasi yang dari unsur latar belakang kehidupan masyarakat di Pulau Kera ini tidak berlawanan, artinya ini bersesuaian. Kalau mereka nelayan kan ini ditempatkan di lokasi yang juga memenuhi unsur latar belakang kehidupan mereka sebagai nelayan. Bahkan saya lihat, wow, ini ditempatkan di Tulak Kabuak dengan satu lokasi pemandangan alam yang indah, yang tidak kalah indah juga dengan lokasi di Pulau Kera. Maka yang sebenarnya harus kita bangun adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat di Pulau Kera bahwa ini adalah untuk kebaikan, untuk bagaimana kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Kita tidak bisa bilang bahwa kita membangun pembangunan yang ada di Kabupaten Kupang ini adalah pembangunan yang harus mengedepankan asas kemanusiaan. Dan inilah kita, asas kemanusiaan ini kita dapat di sini. Karena sekali lagi alasan ini adalah asas kemanusiaan. Masa masyarakat bisa hidup di sana lalu air minum saja harus dibeli dari OEBA dengan menggunakan jerigen-jerigen besar dan sebagainya. Saya pikir ini sudah cukup penderitaan yang ada di sana. Dan inilah upaya untuk memutus mata rantai penderitaan dari masyarakat di Pulau Kera. Tetapi memang untuk melakukan ini tentu membutuhkan kita membangun kesadaran, membangun pola pikir, membangun back mind, pemikiran bahwa memang ketiga dipindahkan ke sini bukan alasan-alasan apa, tetapi alasan supaya mereka menjadi warga negara yang memang diperhatikan oleh negaranya, diperhatikan oleh daerahnya. Ini yang harus kita kedepankan dibandingkan dengan nanti kita membicarakan pola-pola yang lain, pola pendekatan dan sebagainya. Walaupun tadi di awal itu saya sudah mengatakan bahwa ini pelajaran bagi kita untuk ke depan, nanti tentu sesuatu akan menjadi lebih baik. Tapi sekali lagi tadi Om Peter menyatakan apakah sudah ada di RPJMD. Saya memandang ini sebagai langkah percepatan.
toh nanti dia akan tertuang pasti dalam RPJMD. Karena itu saya ajak masyarakat yang ada di sana untuk gayung bersambut bersama pemerintah daerah. Nanti kalau kita lihat, tentu sebagai anggota DPR kita akan melihat kalau memang pemerintah relokasi warga untuk pemenuhan air bersih, lalu ternyata air bersih tidak terpenuhi, lalu ternyata akses kesehatannya tidak ada, lalu ternyata mereka juga tidak bisa mengakses pendidikan. Tentu ini akan menjadi sebuah hal yang pasti akan menjadi perhatian di DPRD Kabupaten Kopang.